pesantren ini dengan Pondok Pesantren Somper Tompet Timor Songai. Pondok pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Al-Munawarrah. Pondok pesantren ini berada di Dusun Pondok Lauk, Kecamatan Batu Putih. Pondok pesantren ini berada di wilayah pinggiran utara Kabupaten Sumeneb. Berdasar rilisan sejarah berdirinya pondok pesantren ini berdiri sudah ada sejak tahun 1935. Embrio awal pondok pesantren yang saat ini diberi nama Al-Munawarrah ini hanya sebuah musola kecil. Musola kecil itu diberi nama dengan Musola Kasambih. Nama tersebut dicetuskan oleh Kiai Haji Munawar setelah pulang mondok dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Munawar tercatat sebagai pengasuh pertama pondok pesantren ini. Pada periode selanjutnya, musola kecil ini makin menjadi besar. Pada babakan selanjutnya, yaitu pada masa ketiga, nama Al-Munawarrah difinalkan menjadi nama pondok pesantren ini. Di desa Batu Putih ini ada sebuah musola yang pada waktu itu diberi nama Musola Kasampih atau Langker Kasampih pada waktu itu. Kemudian yang memberikan nama Kasampih itu adalah pengasuh yang pertama, yaitu Kiai Haji Munawar setelah beliau datang dari menuntut ilmu dari Mekah. Dikarenakan pada waktu itu masih belum dikasih nama, maka pada periode kedua itu pesantren Timor Songai pada waktu itu periode kedua adalah Kiai Haji Muhammad Zain. Nah, sehubungan dengan banyaknya santri yang menambah ilmu pada waktu itu, maka pada periode ketiga ini sepakat dikasih nama Al-Munawarrah. Musola kecil ini lambat laun terus berkembang. Para santri yang awalnya hanya terdiri dari beberapa orang terus bertambah banyak. Para pendiri pondok pesantren ini terbagi kepada dua generasi. Pada generasi pertama ada Kiai Haji Muhammad Zain Munawar, Kiai Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Hadi, dan Kiai Haji Nawawi. Sementara pada generasi kedua ada Kiai Haji Muhammad Miftahul Arifin Zain, Kiai Haji Muhammad Asim Zain, Kiai Muhassin, Kiai Muhammad Muktafin Aziz, dan Kiai Haji Nur Hidayat. Beberapa tahun berikutnya, ketika para santri semakin bertambah, kegiatan pengajian makin ditingkatkan. Dari mengaji di surau, lalu para santri bisa mengaji dan menempuh pendidikan formal. Pesantren Timor Sungai itu adalah terdiri dari pesantren Al-Munawarrah, pesantren Darul Hikmah, itu secara non formal. Kemudian pada periode seterusnya, periode ketiga itu dikembangkan dengan pendidikan formalnya, yaitu terdiri dari RA, MI, kemudian MTS, dan Aliyah. Data yang ada, pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Munawarrah ini ada Darul Himah, Al-Hadi, Karangasem, dan Al-Munawarrah sendiri.
Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Seperti kebanyakan pesantren yang ada di Madura, suasana pondok pesantren Somber Tompet Temer Songai atau pondok pesantren Al-Munawarrah ini syarat dengan nafas keagamaan. Sebab setiap saat diisi dengan kegiatan pengajian keagamaan, mulai dari pengajian kitab dan praktek ibadah. Bahkan didengkinya pula kejahatan di canang melata. Kegiatan sehari-hari sebelum subuh, para santri bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian melaksanakan jamaah sholat subuh. Beberapa menit kemudian, para santri juga melanjutkan pada program kegiatan berikutnya, mengaji Al-Quran. Pengajian Al-Quran ini dimaksudkan untuk memantapkan pemahaman anak didik terhadap pengetahuan ilmu Al-Quran. Selain itu, para santri di pondok pesantren Al-Munawarrah ini aktif melaksanakan istighosah atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Sebelum kita sebelum sholat subuh, mereka menunggu sholat subuh, mereka sholat berjamaah bersama. Kemudian setelah itu ada istighosah bersama, kemudian ya sholat berjamaah subuh. Nah, setelah itu jeda sebentar, kami dengan para ustadz itu mengkondisikan anak-anak santri supaya mereka mengaji Al-Quran, ada ustadz-ustadznya. Kemudian memang ada kelas khusus mengaji Al-Quran kepada kiai ya. Jadi mereka yang sudah ustadz senior, mereka mengaji langsung kepada pengasuh. Terus kemudian setelah ajian Al-Quran selesai, kemudian para santri diarahkan untuk mengikuti ajian kitab umum ya. Setelah ajian umum selesai sekitar jam 6:30, mereka bersiap-siap untuk sekolah formal. Besar apatah lagi, alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup. Menjelang siang, para santri pergi ke sekolah formal. Mereka pulang setelah selepas sholat duhur. Pondok, para santri memanfaatkan waktu siang dengan istirahat setelah sebelumnya melakukan jamaah sholat duhur. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan santri putra juga diterapkan di lingkungan santri putri. Walaupun hidup di tengah ramai. Sekitar jam 5 santri itu mengaji kitab kuning. Jam 7 semua santri itu selesai ngaji kitab kuning. Kemudian ada santri yang memasak. Kemudian ya ada yang sebagian mandi. Selesai mandi, persiapan berangkat ke sekolah. Jam 8 semua santri itu sudah berangkat ke sekolah. Jam 13.00. Kemudian setelah datangnya dari sekolah, santri itu sholat zuhur berjamaah, kemudian istirahat sebentar. Sesudah istirahat sebentar, kemudian santri itu berangkat lagi ke madrasah diniyah jam 14 sampai dengan 16.00. Kerana dunia memautnya, alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya, bahkan didengkinya pula kejahatan di canang melata. Para santri di pondok pesantren Al-Munawarrah ini juga terbiasa mengaji langsung ke pengasuh. Sistem ini dianggap sebagai sistem pengajian yang tidak boleh ditinggal. Sebab dengan demikian kedekatan para santri dengan pengasuh semakin maksimal. Ini walaupun hidup di tengah ramai, kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalan
tahun Pondok Pesantren Sompertombet Temor Songai ini terus menapaki kemajuannya. Sejumlah jenjang pendidikan yang mulai diterapkan makin berkembang. Di Pondok Pesantren Sompertombet Temor Songai atau Pondok Pesantren Al Munawarrah ini berdiri jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Sebelumnya pondok pesantren ini belum memiliki jenjang madrasah sanawiyah. Namun karena banyak desakan dan para santri tetap ingin melanjutkan pendidikan, akhirnya didirikanlah madrasah sanawiyah. Yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki amalan. Yang jelas yang pertama itu merupakan karunia dari Allah, sehingga sejak tahun 90-an desakan dari masyarakat itu cukup sampai dengan tahun 93 desakan itu akhirnya dapat ridha dari Allah, terbentuklah yang namanya berawal dari Taman Pendidikan Al-Quran. Dari situ perkembangan dari masyarakat itu sendiri termasuk antusias sekali, bahkan ya setelah Taman Pendidikan Al-Quran itu tamat, maka dia ingin tetap melanjutkan di sini dengan pendidikan yang sama. Artinya kalau di tempat lain ada RA, ada TK, akhirnya desakan itu juga berubah dari Taman Pendidikan Al-Quran pada tahun 1993 berubah menjadi RA. Kemudian setelah RA, lulus juga dari RA, maka anak-anak yang lulus di RA itu akhirnya juga ingin tetap mengenyam pendidikan di sini. Sementara program sekolah yang diprioritaskan tetap mengacu pada tujuan awal berdirinya pondok pesantren ini, yaitu anak didik bisa mantap dalam menekuti pengetahuan ilmu agama. Jajaran pengasuh dan pengelola pondok pesantren ini juga mengajak para santri bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Meski para santri diarahkan bisa menguasai berbagai bidang pengetahuan, khususnya penguasaan bahasa asing, baik bahasa Arab atau Inggris. Kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan sepi. Kami para ustadz di tempat ini ingin mengarahkan santri bisa mengajarkan, mengamalkan apa yang dari Rasulullah. Jadi Pak Ustadz di sini mengarahkan bagaimana santri sudah bisa mengerjakan amaliyah itu dari pukul 3 malam. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang. Dengan perpaduan agama dan umum ini diharapkan para santri tidak gagap dalam mengikuti perkembangan zaman. Bahkan para pengelola pondok pesantren Al Munawarrah ini berharap jebolan pesantren ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Para santri bisa mengabdikan ilmu yang sudah digeluti sebelumnya. Pada debu yang pastikan hingga
Pondok pesantren Somper Tompet Temor Songai atau Al Munawarah ini memang berada di wilayah pinggiran. Tapi meski berada di wilayah pinggiran tidak mau ketinggalan informasi. Kemajuan ada setiap detik terus diperhatikan. Meski masih terus dalam tahapan penyempurnaan, tetapi Pondok Pesantren Al Munawarah ini sudah berhasil mengajak para santri untuk menekuni banyak potensi. Di Pondok Pesantren Al Munawarah ini, para santri bisa masuk ke sejumlah kegiatan ekstra, mulai dari sanggar, pramuka, pencaksilat, hingga kesenian musik hadra, dan sejumlah kegiatan pengembangan bakat lainnya. Berjalan di OSIS itu sendiri diantaranya dengan kegiatan-kegiatan ekstra, terus ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pengetahuan, seperti adanya kursus juga. Kemudian selain dari itu, selain adanya kegiatan kursus menjahit, kursus komputer, kemudian untuk seni dan budayanya ada drum band, ada silat. Yang baru sekarang ini sudah merupakan hari kedua dari masa tabah kegiatan silat. Kemudian ada kegiatan pramuka ya? Kegiatan pramuka sudah pasti tiap minggu sekali. Ya, itu kegiatan itu berjalan dengan mulus atau seperti Iya, apa? kecuali ya kendalanya cuaca ketika hujan gitu, kan tidak usah masuk. Pengaruhnya terhadap pengembangan siswa seperti apa Pak kegiatan ekstra itu? Pengaruh terhadap perkembangan siswa dengan cara belajar itu sangat positif sekali dan sangat bagus. Terutama anak itu tidak merasa bahwa dirinya sedang belajar sebenarnya, karena memang kita dengan kegiatan yang menyenangkan, asik, hingga tidak terasa sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan pada diri. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan para santri bisa menentukan pilihan hidupnya. Kelak ketika mereka pulang setidaknya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Diklat yang di dalamnya terdiri dari jurnalistik, manajemen organisasi, kepemimpinan, dan yang ketiga pelatihan pembuatan pupuk organik, juga kursus komputer, dan yang keempat memperingati hari-hari besar misalnya seperti Maulid Nabi, dan yang kelima itu pramuka, dan yang keenam pencaksilat. Selama ini kegiatannya berjalan seperti apa? Lancar atau seperti apa? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan dengan lancar ya. Jajaran Pondok Pesantren Somper Tompet Temor Songai ini berharap semua kegiatan yang dilangsungkan bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi para santri, sehingga jebolan Pondok Pesantren Al Munawarah ini bisa diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Semoga Pondok Pesantren Somper Tompet Temor Songai atau Pondok Pesantren Al Munawarah ini tambah jaya. Amin ya robbal alamin.